Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian semua sehat ya. Kali ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN. Seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaan masing-masing, dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, manfaat, dan kita semua diberikan kesehatan ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak kelas 11, kali ini kita akan belajar mengenai menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum ya. Sebelum kita masuk di materi, silakan disiapkan buku catatannya, alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Ya, kali ini menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Nah, kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang itu memiliki kesadaran. Kesadaran apa saja? Yang pertama, memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mempertahankan ketertiban hukum yang ada, dan menegakkan kepastian hukum. Lalu, ciri-ciri seseorang yang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu dapat dilihat dari perilaku yang diperbuatnya, seperti disenangi oleh masyarakat pada umumnya. Jadi ketika ada masyarakat yang memang dia sudah melakukan atau mempunyai sikap yang sesuai dengan hukum, maka mereka disenangi oleh masyarakat sekitarnya. Lalu, tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain, karena dia mengetahui hukum yang ada di Indonesia, hukum yang berlaku, maka dia tidak akan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau menyusahkan atau melakukan perbuatan yang memang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Tidak menyinggung perasaan orang lain dari segi perbuatan, perkataan, itu tidak pernah menyinggung orang lain. Lalu menciptakan keselarasan, mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan terhadap hukum. Jadi setiap sikapnya itu mencerminkan atau menggambarkan sikapnya yang sadar akan hukum dan patuh akan hukum. Nah, perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum harus kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, harus kita implementasikan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, maka kalian harus melakukan identifikasi atau sebutkan beberapa contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum ya. Saya ulangi lagi, kalian silahkan mengidentifikasi atau menyebutkan contoh perilaku yang dapat kalian terapkan, yang dapat kalian tampilkan, yang termasuk cerminan dari kepatuhan terhadap hukum. Yaitu yang A, didengarkan ya, silakan dicatat. Yang A, dalam kehidupan di lingkungan keluarga, yaitu diantaranya seperti mematuhi perintah orang tua. Yang kedua, di lingkungan sekolah, yaitu diantaranya tidak mencontek ketika sedang ulangan. Lalu dalam kehidupan di lingkungan masyarakat itu ikut serta dalam kegiatan kerja bakti. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara, diantaranya membayar pajak ya anak-anak. Lalu di sini ada
Kalau ada sikap yang patuh terhadap hukum, maka ada sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya. Macam-macam perilaku yang bertentangan dengan hukum. Selain mengetahui perilaku yang sesuai dengan hukum, maka pasti ada perilaku yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kalian akan diajak untuk mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan hukum. Apa saja? Yaitu pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Lalu hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Ya, ini contohnya sikap yang tidak sesuai dengan hukum dalam lingkungan keluarga, yaitu mengabaikan perintah orang tua. Itu. Kalau di lingkungan sekolah itu ada mencontek ketika ulangan. Tadi kalau sikap yang sesuai dengan hukum tidak mencontek saat ulangan. Di sini kebalikannya. Lalu di lingkungan masyarakat mengkonsumsi obat-obatan terlarang, apa saja itu, seperti narkoba, lalu mabuk-mabukan itu ya. Lalu dalam lingkungan bangsa dan negara tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu biasanya sering kita lihat ketika kita di perjalanan. Ketika ada lampu merah, ada saja yang melewatinya. Ada rambu dilarang berhenti, dilarang stop, itu pun tetap berhenti. Dilarang parkir, itu pun tetap parkir di situ. Itu. Lalu apa saja macam-macam sanksinya? Lah, tabel di samping itu bisa kalian lihat, itu adalah sanksi dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang nomor 1 ada norma agama. Contohnya yaitu beribadah, tidak berjudi, suka beramal, itu sesuai dengan norma. Kalau sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah meninggal, atau sanksinya nanti langsung berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu ada norma kesusilaan. Apa itu? Yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contohnya yaitu berlaku jujur, menghargai orang lain, itu ya. Lalu ketika tidak sesuai dengan norma yang berlaku di norma kesusilaan, apa yang terjadi dan apa sanksinya, yaitu tidak tegas sebenarnya sanksinya karena hanya diri sendiri yang merasakan. Tapi sanksinya itu biasanya merasa bersalah, lalu malu dan sebagainya, insecure, itu contohnya ya. Lalu ada norma kesopaan, yaitu pedoman hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan tangan kanan ya. Lalu sanksinya apa ketika tidak sesuai atau sikapnya tidak sesuai dengan norma kesopanan? Ini biasanya diberikan oleh masyarakat dengan bentuk celaan, lalu cemooh, pengucial, ataupun ada judge yang tidak baik dari lingkungan sekitar, dari masyarakat ataupun dari teman, itu nanti akan dicela gitu ya. Lalu ada norma hukum. Nah, apa itu pengertian dari norma hukum? Yaitu pedoman hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu berisi perintah dan larangan. Contohnya harus tertib lalu lintas tadi, harus sesuai prosedur, dilarang mencuri, itu merampok itu. Lalu apa saja sanksinya ketika sikapnya tidak sesuai atau melanggar norma hukum?
itu di sini tergolong tegas ya, dan nyata secara mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa terkecuali. Biasanya langsung diproses oleh hukum yang berlaku di negara kita. Nah, dari tabel tersebut sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata tadi ya. Nah, kenapa norma hukum sanksinya tegas dan nyata? Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material. Misalnya dalam hukum pidana mengenai sanksi diatur dalam pasal 10 KUHP. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup hukuman pokok yang terdiri atas hukum mati, hukum penjara itu ya. Lalu ada hukum tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Nyata, yaitu anak-anak, berarti adanya aturan secara material yang telah ditetapkan oleh hukum berdasarkan perbuatan yang dilarangnya. Contohnya yaitu pada pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun ya. Jika sanksi hukum diberikan oleh negara melalui lembaga peradilan, sanksi sosial diberikan oleh masyarakat. Jadi jika sanksi hukum itu diberikan oleh lembaga negara, tapi sanksi sosial itu dari sekitar kita, masyarakat, teman, itu merupakan sanksi sosial. Jika sanksi hukum maupun sanksi sosial tidak juga mampu mencegah orang melakukan perbuatan yang melanggar aturan, ada satu jenis sanksi lainnya, yaitu sanksi psikologis. Yang dirasa sanksi ini adalah sanksi dalam batin kita sendiri. Nah, melakukan pelanggaran terhadap peraturan tertentu saja di dalam batinnya, ia akan merasa bersalah. Kalian tentunya ketika kalian melakukan kesalahan, pasti ada sedikit maupun banyak rasa bersalah di diri kita sendiri. Ketika contoh kecil saja, pembicaraan kita tidak enak dengan teman kita sendiri, pasti dalam hati yang paling dalam ada rasa bersalah. Kayak aku mau ngomongnya gak enak ambek iko. Gitu. Pasti ada sedikit rasa bersalah, meskipun terkadang kita cuek dengan perkataan kita, ya. Lah itu pasti akan terbayang-bayang kesalahan yang sudah kita perbuat, apalagi sanksi yang sikap kita melanggar hukumnya terlalu berat, pasti terbayang-bayang terus. Sanksi ini yang merupakan gerbang terakhir yang dapat mencegah seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Ketika mereka sudah merasakan bersalah yang benar-benar sangat mendalam, mereka tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, pasti itu. Ya, itu saja materi kita pada hari ini, penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan, boleh japri saya secara pribadi ataupun bertanya di grup yang sudah disediakan ya. Tetap semangat belajarnya. Untuk tugasnya anak-anak yaitu mengidentifikasi tadi ya yang sudah saya jelaskan di bagian awal, yaitu kalian mengidentifikasi contoh perilaku atau sikap yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dan larangan terhadap hukum ya.
Seperti biasanya, silakan dicatat di buku tugasnya dan dikirimkan di saya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.